Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum menerangkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat mendengar firman-Mu. Biarlah perjumpaan kami dengan firman-Mu tidak menjadi sia-sia, dan biarlah Roh Kudus membakar hati dan iman kami, menyalakan percaya dan semangat kami, supaya kami lebih dan lebih lagi ingin menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur 49 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan, "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 49 ini dikarang oleh Bani Korah yang tujuannya mengajak manusia untuk sadar akan kecenderungan yang terjadi di dunia ini. Kecenderungan apa itu? Jawabnya, kecenderungan untuk memuliakan uang. Di Mazmur 49 diceritakan bahwa orang yang punya uang tiba-tiba saja berubah menjadi seperti Tuhan yang bisa berkuasa dan memperlakukan orang lain seenaknya. Sebaliknya, orang yang tidak punya uang akan dipandang tidak berharga oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan istilah dunia yang duniawi. Namun pemazmur sadar bahwa orang-orang kaya yang congkak itu sebenarnya sedang menuju kematiannya. Sebab perilaku mereka yang congkak itu justru akan mendatangkan bagi mereka hukuman yang mengerikan pada waktunya. Baik itu dari sesama manusia maupun dari Tuhan sendiri. Sebab Tuhan punya cara tersendiri untuk mempermalukan orang-orang yang congkak hati. Kemudian di ayat 16 yang menjadi renungan kita hari ini, pemazmur bersyukur bahwa dia dibebaskan dari perilaku duniawi tersebut oleh Tuhan. Istilah yang dipakai oleh pemazmur di sini ialah Tuhan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Artinya, Tuhan menolong aku untuk tidak ikut-ikutan. Tuhan menolong aku untuk berubah. Tidak mau mengikuti perilaku orang congkak yang dia digambarkan sebagai perilaku dunia orang mati. Ya, pemazmur ditarik oleh Tuhan sehingga mau berubah dan tidak ikut-ikutan karakter orang di dunia ini yang sudah memperilahkan uang dan mengukur segalanya berdasarkan uang. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perubahan. Ukuran seseorang memiliki iman adalah apakah iman seseorang itu mampu membuat perubahan dalam hidupnya atau tidak. Apakah dia mengizinkan Tuhan membebaskan nyawanya dari cengkeraman dunia orang mati atau tidak? Ataukah sebaliknya, dia selalu berseru, "Tuhan, Tuhan," selalu mendengar khotbah, dan selalu berkata puji Tuhan, tapi perilakunya sama sekali tidak berubah. Iman Kristen yang eksis seharusnya akan terus-menerus melahirkan perubahan dan pendewasaan di dalam hidup seseorang. Itulah sejatinya iman Kristen. Tetapi saudara-saudara, terus terang saja, kita harus mengakui bahwa manusia itu paling sulit berubah. Kemalasan salah satunya membuat kita enggan berubah. Sebab berubah itu memaksa kita harus doing something extra, doing something new. Berubah itu artinya harus melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Maka orang akan berkata, ngapain repot-repot melakukan yang begitu? Kemalasan membuat orang enggan berubah. Kebiasaan membuat kita juga segan untuk berubah. Itulah yang kedua. Yang pertama tadi kemalasan, yang kedua kebiasaan. Sudah biasa begini kok. Ngapain ganti? Dari dulu sudah begini. Ini sudah menjadi tradisi kita. Jangan diotak-atik lagi, jangan diubah-ubah lagi. Gak mau aku sudah biasa begini. Kebiasaan membuat kita enggan berubah. Orang punya kebiasaan buruk, disuruh ganti, enggan sekali. Dan yang ketiga yang membuat kita susah berubah adalah kenyamanan, comfort zone. Sudah enak begini, sudah nyaman begini dan di sini. Ngapain disuruh pindah? Ngapain disuruh berubah? Ogah,
nggak mau. Kenyamanan atau zona nyaman membuat orang cenderung menolak perubahan. Tetapi justru zona nyaman itulah yang disebut pemazmur di ayat harian kita ini sebagai dunia orang mati. Sebab orang yang tidak mau berubah, maka dia sama saja dengan orang yang sudah mati. Change or die, kata orang pintar. Saudara-saudara, manusia itu sulit meninggalkan dunia orang mati. Atau dengan kata lain, manusia itu sulit berubah. Padahal yang sudah biasa, yang sudah mentradisi, yang sudah membuat kita nyaman, belum tentu itu sudah baik. Tetapi yaitu tadi, manusia selalu punya 1001 alasan untuk melawan atau menolak sebuah perubahan. Apalagi yang meminta dirinya sendiri harus berubah. No way, pasti dilawan. Sampai-sampai Presiden Amerika yang ke-28 yang bernama Woodrow Wilson pernah berkata, "If you want to make enemies, try to change something. If you want to make enemies, try to change something." Jika engkau ingin menciptakan musuh, cobalah untuk mengubah sesuatu. Sebab akan banyak orang yang akan melawan kamu dan bereaksi terhadap perubahan yang kamu coba lakukan itu. Itulah manusia. Kalau giliran dirinya merasa dirugikan, maka dia akan menuntut keras supaya terjadi perubahan. Dia akan protes, demo sana-sini, dan seterusnya. Tapi giliran dia sudah diuntungkan, sudah kaya, sudah mapan, untung sana, untung sini, justru dia akan menolak kalau ada perubahan. Dia malah akan memakai segala daya upayanya melawan perubahan. Bila perlu, sampai mengorbankan orang lain. Seperti isi Mazmur pasal 49 ini. Mengapa Yesus sampai disalibkan? Karena dia dilawan, dia dimusuhi, dia difitnah, dia dijerat oleh konspirasi licik. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menolak perubahan. Karena Yesus datang mengajak orang untuk berubah. Jadi singkat kata, manusia itu pada dasarnya enggan berubah. Yesus datang untuk men-challenge kita untuk berubah. Dia senantiasa sedia untuk mengajak orang berubah di mana perlu. Sebab itulah yang namanya hidup. Hidup itu artinya bertumbuh. Hidup itu artinya dinamis, bergerak, berubah ke arah yang lebih baik terus-menerus. Dan itulah yang namanya iman Kristen. Iman kepada Yesus. Iman yang mengajak kita untuk berubah, untuk meninggalkan dunia orang mati. Iman Kristen itu seperti membangunkan orang mati. Itu sebabnya Efesus 5 ayat 14 berkata, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kemudian di ayat 15 Paulus berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Saudara-saudara, orang yang tidak mau berubah diibaratkan orang yang sudah mati, yang tidur enak di dalam dunia orang mati. Tetapi firman Tuhan hendak mengajak kita untuk bangun. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Izinkanlah, biarkanlah Tuhan menarik kita dari dunia orang mati. Dan biarlah Tuhan mengolong kita berubah menuju kepenuhan iman kita ke arah Kristus. Sebab untuk itulah Kristus rela mati demi menebus kita, agar kita memiliki iman yang bertumbuh, yang membawa kita kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini, di mana kami diingatkan agar kami tidak ikut-ikutan perilaku dunia yang duniawi ini. Tetapi biarlah Tuhan menarik kami dari dunia orang mati, mengajak kami untuk berubah, keluar dari kebiasaan buruk di sekitar kami, dan menuju kepada kepenuhan iman kami ke arah Kristus. Tolong kami Tuhan, untuk berani berubah, karena itulah sejatinya iman Kristen, berubah ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.